kita bal-bali Faruk sekarang. Oke, terima. Oke, Bang Faruk, ketika nanti Bang Faruk mengatakan masalah anjay masuk surga, tunjukkan saya datanya yang Bang Faruk sebutkan tadi. Tunjukkan saya datanya di dalam Alkitab, masih waktu saya setelah ini ya Bang Faruk ya. Apa kata Yesus? Besar imanmu. Ketika dikatakan Yesus, kok anjing nggak? Anjing. Datang perempuan teman katakan, iya aku anjing. Besar imanmu anjing. Makanya aku bilang, Ki, kalau naga masuk surga ada dalam kitab Wahyu 5. Kalau domba di surga ada dalam Wahyu 5 nomor 6. Kalau pesundal di surga ada dalam Matius 21 nomor 31. Tapi kalau anjing masuk surga nggak ada, Ki. Maaf Ki ya, kau udah jadi anjing, jangan sok paten, Ki. Anjingnya tau diri dikit kenapa sih, Ki? Karena apa? Yesus yang mengatakan wanita Kanaan itu, kalau baca dari ayat 15, wanita Kanaan itu dikatakan Yesus anjing. Bahkan dari ayat 15 sampai seterusnya, kalau baca sampai 26 dan 28, Yesus itu risih. Diikuti oleh perempuan itu minta pertolongan kepada dia. Siapa perempuan ini? Kata Yesus. Lalu dibilang Yesus kepada dia, bagaimana aku bisa mengambil makanan dari anak kecil lalu kulemparkan kepada si Oki? Si Oki, kepada anjing katanya. Benar katamu Tuhan, namun anjing ini katanya. Ki, kau jawab pertanyaan Ki. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan anjing masuk surga. Gak apa-apa lah, gitu loh. Kalaupun kau harus menjadi anjing supaya masuk surga, gak apa-apa. Penting kalau ada anjing masuk surga, beneran kau masuk surga. Karena gak mungkin untuk jadi domba gitu loh. Untuk jadi domba kok gak mungkin. Kasih datanya Ki ya, silakan. Pedas teman-teman. Bal-bali Faruk sekarang. Oke, terima. Oke, Bang Faruk, ketika nanti Bang Faruk mengatakan masalah anjay masuk surga, tunjukkan saya datanya yang Bang Faruk sebutkan tadi. Tunjukkan saya datanya di dalam Alkitab, masih waktu saya setelah ini ya Bang Faruk ya. Tunjukkan saya datanya. Kencangin teman-teman tap-tap layarnya. Dari tadi Bang Faruk menggunakan data AI untuk mengatakan kalau Rasul Paulus itu bermimpi, ya kan? Seperti yang saya sampaikan, di saat Bang Oki bertanya, disitulah AI yang menjawab. Oke, dari tadi framing tentang Paulus. Sekarang saya bukakan datanya. Surat Yasin ayat yang ke-14. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan lalu mendustakan keduanya, kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kalau kita lihat teman-teman di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14, ini Bang Faruk, pegangan Bang Faruk, pegangan dulu Bang Faruk, pegangan dulu. Yakni diperkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahab Sulaiman dari Sib Al-Gibai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yohana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus. Jawab pakai data. Siapa Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14? Pakai data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam perdebatan kali ini masih kita tampilkan perdebatan sengit antara Mu'allaf Faruk versus Murtadin Oki, yang mana pada awalnya Murtadin Oki ini sangat sombong sekali ingin membal-bali Bang Faruk. Dan ketika dia mengemis ayat Al-Quran ya, di dalam Quran surat Yasin ayat 14 tadi, Paulus itu tertulis di dalam Quran surat Yasin tersebut, tetapi itu adalah sebuah fitnahan dan tuduhan yang diklaim oleh umat Kristen ya. Mereka mengemis ayat Al-Quran untuk membenarkan Paulus sebagai utusan. Ternyata tidak hanya mereka mengemis ayat Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus, ternyata untuk mendukung kerasulan Paulus pun umat Kristen mengemis ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Yasin ayat 14 tersebut. Tetapi itu adalah sebuah klaim basi yang mana jawabannya sudah ada sejak dahulu juga, bahwa ternyata mereka hanya memelintir-melintir ayat atau penafsirannya, yang mana di situ tidak ada ditunjukkan kalau Paulus itu adalah utusan di dalam Quran surat Yasin tersebut.
Itu kalau saya, modal saya jelas Bang Faruk, bukan modal AI. Yang saya pakai Quran Yasin ayat ke-14 dan tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau kita lihat teman-teman, siapa Paulus di dalam? Coba kita gunakan AI yang digunakan Bang Faruk Sianipar. Siapa Paulus di dalam surat Yasin? Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Sebentar teman-teman. Sebentar ya, kita bukakan dulu datanya. Ini data yang sesuai Bang Faruk, gunakan ya teman-teman ya. Dia pakai AI, kita pakai AI. Kita cuma membacakan. Ya, Paulus dan Paulus adalah orang yang sama. AI Bang Faruk, datanya sama Bang Faruk. Pakai AI. Kalau saya, sumber saya jelas. Bang Faruk, pegangan saya bilang dari tadi Bang Faruk. Tidak ada pernyataan eksplisit dalam Al-Quran, termasuk surah Yasin ayat 14, yang menyebutkan nama Paulus atau mengaitkannya dengan utusan dalam konteks kisah Ashabul Yasin. Tafsir ayat tersebut oleh beberapa ulama, seperti Ibnu Katsir, memang menyebutkan tentang 3 utusan, tetapi tidak secara spesifik mengidentifikasi mereka sebagai Paulus. Penjelasan lebih lanjut. 1. Surah Yasin ayat 14. Ayat ini menceritakan tentang kisah 2 utusan yang diutus kepada suatu kaum, namun didustakan. Kemudian, Allah menguatkan mereka dengan seorang utusan ketiga. Ayat ini tidak menyebutkan nama utusan tersebut. 2. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir memang menyebutkan tentang 3 utusan, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan bahwa utusan ketiga adalah Paulus. Beberapa ulama lain juga memberikan tafsir yang berbeda-beda terkait identitas 3 utusan tersebut. 3. Klaim Kristen. Klaim bahwa surah Yasin ayat 14 merujuk pada Paulus sebagai salah satu utusan adalah interpretasi yang tidak didukung oleh mayoritas ulama Islam. 4. Paulus dalam Islam. Paulus dikenal dalam sejarah Kristen sebagai seorang tokoh penting yang berperan dalam penyebaran agama Kristen, namun ia tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan 5. Perbedaan penafsiran. Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah hal yang wajar dalam studi agama. Namun, dalam kasus ini, klaim bahwa Paulus disebutkan dalam surah Yasin ayat 14 tidak memiliki dasar yang kuat dalam tafsir klasik. Selamat datang di kebenaran. Lap-lap keringat Bang Faruk sedikit boleh. Ya, nah masalah Tuhan Yesus tadi mengatakan anjay. Sebutkan saya ayatnya. Setelah ini saya jawab, Bang Faruk. Sebutkan saya ayatnya. Nah teman-teman, kata Bang Faruk tadi teman-teman, makanan di sorga nanti itu adalah buah-buahan. Oke Bang Faruk, silahkan Bang Faruk bantah ini pakai data. Sebentar, makin pegangan lagi Bang Faruk ya. Pegangan lagi Bang Faruk, makin pegangan. Sebentar teman-teman, kita bukakan datanya. Sebentar. Ya. Hadis Bukhari 3082. Adapun tanda pertama kiamat api neraka muncul. Ini ya teman-temannya, sampai sini nanti kita akan baca mulai dari tengah. Sebentar, masih ada waktu ya. Sebentar teman-teman. Sebentar, kita akan baca Bukhari 3082. Oke, kita bacakan dari awal aja ya. Bang Faruk minta waktunya sebentar ya. Aku berkata tentang 3 perkasa yang diketahui kecuali seorang nabi. Dia bertanya, apakah tanda-tanda pertama kiamat? Apa tanda pertama penghuni surga? Dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya? Dan bagaimana bisa mirip dengan ibunya? Maka Rasulullah menjawab, baru saja Jibril memberitahukan. Lagi buka data. Oke, nggak apa-apa. Aku tadi nggak boleh. Habis ngambangnya kayak kotoran ya. Setelah ini ya, karena kita buka data, silahkan pakai data AI, Bang Faruk. Oke. Dengar Ki ya. Abangmu yang ganteng ini Dinda tidak menggunakan data AI. Ketika lisanku memberikan data sama kau mimpi Yohanes dalam KPR 16 nomor 9 sampai 10, kau bukalah. Lucu kau. Kan kitab kau itu KPR 16 nomor 9 sampai 10 cuma. Kan gitu. Terus tadi kau bahas tentang makanan di surga. Kan dalam surah Al-Zukhruf ayat 71 udah aku kasih datanya samamu. Apa
apa yang kami ingini ada di surga. Kalau aku mau makan daging oten, mungkin dikasih Allah juga di surga. Tapi aku gak akan selera daging oten, karena di dunia makan babi. Kan udah penuh di Mazmur 71. Apa yang diinginkan oleh hatimu ada di surga. Aku pengen apapun ada di surga. Nggak harus binatang, nggak harus buah-buahan. Apapun yang kuinginkan ada. Kalaupun aku mau makan daging oten, ada daging oten di surga. Qiyas Az-Zukhruf ayat 71 menjelaskan tentang kenikmatan di surga, di mana orang-orang beriman akan dikelilingi oleh piring-piring dan gelas-gelas emas, serta disuguhkan segala sesuatu yang diinginkan hati dan dipandang indah oleh mata, dan mereka akan kekal di dalamnya. Berikut adalah terjemahan lengkap ayat tersebut. Artinya, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalamnya, surga itu, terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan dipandang sedap oleh mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Nah begitu, sementara dalam Bibelmu tidak ada digambarkan tentang makanan orang di surga, nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena surga di dalam Bible itu adalah rekayasa dari Paulus. Sementara Yesus sendiri hampir tidak pernah menceritakan kondisi surga dalam Bible. Nggak pernah. Nah, kau tadi tanya, pertanyaanku tadi tidak kau jawab. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus janjikan surga untuk anjing. Karena dalam Matius 7 nomor 24 sampai 26, orang-orang di luar Bani Israel dikatakan Yesus anjing. Yang minta pertolongan pada dia, dan kau dan oten yang lainnya itu adalah orang di luar Bani Israel. Maka kalian anjing. Ini katanya. Nanti jawab Ki, yang sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus janjikan surga untuk anjing. Silakan. Kita jawab itu. Ini gue buka datanya. Kau tadi minta data kan? Matius 15 nomor 24 sampai 20 sampai 30 kita baca ini. Teman-teman kalian oten pegangan kalian ya, pegangan. Aku udah bilang sama tadi ini, keras sekali ini narasiku niki. Pegangan. Nih. Matius 26 ayat berapa? Matius 15 Dinda. Kok Bibelmu enggak tahu? Matius 15 ya. Nih. Jawab Yesus. Ayat berapa? Alah, udah dia pula kau katakan sih. Ribut kali, orang ngomong kepotong-potong, aku nggak bisa kepotong. Jawab Yesus, Allah mengutus aku hanya untuk menggembalakan domba-domba Israel yang tersesat. Ya, ini, bentar dulu ini, nanti bahasanya lain nggak terima Soki nanti. Gak kayak gitu di bibir kami katanya nanti. Oke ini, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, kata Yesus. 25-nya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kalau kau mau tahu perempuan ini dari mana, kau baca ayat 15-nya. Wanita dari Kanaan. Tetapi jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita Kanaan yang mengikut Yesus dikatakan Yesus itu anjing. Kristen Israel sama dengan domba, Kristen non-Israel sama dengan anjing. Kita semua pasti tahu bahwa Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel, sebagaimana tercantum dalam Alkitab sendiri. Sebutan domba juga sebutan yang khas terhadap bangsa Israel. Dalam hal ini Israel adalah sebagai domba Kristen, lalu bagaimana orang Kristen yang di luar Israel? Mari kita lihat ayat Alkitab berikut dalam Injil Matius. Pukul 15.22 maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Pukul 15.23 tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pukul 15.24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pukul 15.25 tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Pukul 15.26 tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pukul 15.27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pukul 15.28 maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kesimpulannya, adalah, Kristen Israel sama dengan domba. Kristen non-Israel sama dengan anjing. Cocok. Diperkirakan kalian semua Bang Spida. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Benar Tuhan katanya. Dia dikatakan anjing, benar anjing katanya. Maka Yesus benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Maka Yesus menjawab mereka, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa kata Yesus? Besar imanmu. Ketika dikatakan Yesus, anjing nggak? Anjing. Datang perempuan itu mengatakan, iya aku anjing, besar imanmu anjing. Makanya aku bilang, Ki, kalau naga masuk surga ada dalam kitab Wahyu 5. Kalau domba di surga ada dalam Wahyu 5 nomor 6. Kalau pesundal di surga ada dalam Matius 21 nomor 31. Tapi kalau anjing masuk surga nggak ada, Ki. Maaf Ki ya, kau udah jadi anjing, jangan sok paten Ki. Anjingnya tau diri dikit kenapa sih Ki? Karena apa? Yesus yang mengatakan wanita Kanaan itu, kalau baca dari ayat 15, wanita Kanaan itu dikatakan Yesus anjing. Bahkan dari ayat 15 sampai seterusnya, kau baca sampai 26 dan 28, Yesus itu risih. Diikuti oleh perempuan itu minta pertolongan kepada dia. Siapa perempuan ini? Kata Yesus. Lalu dibilang Yesus kepada dia, bagaimana aku bisa mengambil makanan dari anak kecil lalu kulemparkan kepada si Oki? Si Oki, kepada anjing katanya. Benar katamu Tuhan, namun anjing ini katanya. Oki, kau jawab pertanyaanku Ki. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan anjing masuk surga. Gak apa-apa lah, gitu loh. Kalaupun kau harus menjadi anjing supaya masuk surga, gak apa-apa. Penting kalau ada anjing masuk surga, benerlah kau masuk surga. Karena gak mungkin untuk jadi domba gitu loh. Untuk jadi domba kok gak mungkin. Kasih datanya Ki ya, silakan. Pedas teman-teman. Nangis kok gitu. Silakan diterima teman-teman.